Halo, nama saya Budi Aryadi. Saya adalah seorang konsultan bisnis UMKM. Ya, saya sehari-hari mendampingi beberapa UMKM di Indonesia. Aktivitas saya, domisili saya adalah di Kota Pekanbaru. Saya sebenarnya nggak kenal RK itu dari mana, tapi ada sahabat saya di Pekanbaru. Karena selama ini kami sama-sama belajar spiritual life, akhirnya beliau merekomendasikan saya untuk ngelihat di websitenya Mas Yunus. Ya, dapatlah satu kelas namanya RK Private. Saya kepoin tuh Mas di IG, di YouTube. Itu merupakan salah satu yang selama ini saya cari karena saya dapat beberapa teori yang saya sulit untuk mempraktekkan bagaimana lakunya seperti itu. Udah lama itu Pak kalau merekomendasiin? Rekomendasiin itu saya direkomendasiin untuk kelas RK Private itu 4 bulan yang lalu Mas. Ya, jadi cukup lama nunggunya gitu. Tapi kalau cari-cari di internet gimana? Udah tuntas apa belum kira-kira? Sebelum saya kemari kan waktu tumbuhnya, kan saya harus daftar. ya sebelumnya saya udah cek semua di YouTube ya, semua video saya cek. Akhirnya saya punya trigger untuk saya harus datang ke Jakarta dan belajar langsung sama Mas Yunus. Alasannya selama ini saya belajar spiritual life itu teori Mas. Jadi teori, beberapa buku yang saya baca itu sumbernya luar. Ya, saya cari di Indonesia itu saya nggak ngedapatkan bagaimana tahapan-tahapan saya bisa belajar tentang spiritual life, terutama tentang khususnya di hal meditasi. Ketika saya lihat YouTube, kemudian video-video RK itu, saya tertarik untuk belajar lebih dalam tentang meditasi. Termasuk bukunya Dr. Joe Dispenza. Iya, saya memang sudah agak lama membaca berulang-ulang buku Pak Dr. Dispenza. Dari sana saya ketika ketemu dengan RK ini, prakteknya nggak usah jauh-jauh datang ke sana. Di Indonesia ternyata ada teman-teman. Dan sempat ingin ikut juga pelatihan ke sana? Saya ada niat, di dalam meditasi saya sempat untuk suatu saat saya akan ketemu langsung dengan penulisnya, belajar langsung, tapi mungkin alam berkata lain, ternyata di negara saya itu sudah ada dan saya bisa nggak jauh-jauh gitu. Malah ditemukan, ya. Banyak yang saya dapatkan, terutama teknik-teknik meditasi yang selama ini saya belajar dari buku yang nggak ada coachnya. 2 hari ini saya memang benar-benar dibimbing bagaimana cara melakukan meditasi yang benar, persiapan yang benar, kemudian infrastruktur yang disiapin, kemudian semua hal terkait dengan tercapainya goal dari sebuah meditasi. Jadi di beberapa meditasi silent praktik itu saya termasuk yang tidak lama karena mungkin selama ini saya juga sudah melakukan meditasi, artinya gelombangnya itu sudah cepat aja gitu. Saya menemukan poin yang pertama di mana saya bisa masuk ke lorong waktu, kemudian melihat beberapa kejadian di sana. Tapi sayangnya mungkin saya belum berani masuk, ya akhirnya saya balik lagi gitu. Mudah-mudahan nanti di rumah saya bisa praktek lebih baik lagi, ya harapannya adalah Mas Yunus tetap bisa bimbing-bimbing kami gitu. Yang ditemukan apa Pak? Ketemu lubang kayak gitu? Ya, kita ketemu lubang, ya saya melihat ada diri saya, kemudian ada lubang, ada sebuah lorong waktu yang saya pingin masuk tetapi takut gitu ya. Dan Ini dicari di buku itu ya?
Ya, yang selama ini kalau di buku itu sulit dipahami, ya, sulit dipahami artinya apa teks, kemudian kita mengkondisikan. Kalau sama Mas Yunus kan dijelasin nanti ketika kita melakukan meditasi ini, maka kita akan ketemu 3 dimensi, dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Nah, kalau di buku itu mungkin karena kearifan lokalnya berbeda, saya sulit memahaminya. Tapi ketika Mas Yunus menjelaskan ini, saya oh gini aja toh gitu. Kira-kira gimana Pak? Sama apa gimana? Ada perbedaan nggak sama yang ada di buku itu? Metodenya di sini mungkin lebih mudah dipahami Mas, karena dengan latar belakang Mas Yunus yang orang Indonesia, rasanya saya lebih nangkep ya, ketimbang saya belajar di buku itu nggak gampang, baca berulang-ulang dan belum tentu paham ya, dengan mungkin selisih bahasa juga. Oke. Terus yang pas live regression boleh diceritakan kejadiannya? Pas live regression itu yang tidur ya? Ya. Tidur dari awal pertama kali melihat layar, terus ada peristiwa apa, ada video apa, ada film apa itu, ya, sampai akhirnya meninggal. Ya. Jadi di meditasi yang tidur-tiduran gitu ya, saya mohon maaf agak payah nyebutnya gitu. Di situ saya juga tidak lama, di awal-awal saya langsung ketemu sebuah layar putih, kemudian saya melihat sebuah video dan saya lihat di sana satu kejadian bahwa saya ketemu dengan seorang petani tua gitu, kemudian kelelahan, kepanasan gitu ya, sampai akhirnya si bapak itu meninggal dunia. Itu mungkin juga relate dengan kehidupan saya yang dari kecil orang tua saya selalu ngajak saya ke ladang gitu, dan saya nggak pernah mau Mas. Makanya cita-cita saya harus sekolah yang tinggi, karena dengan sekolah yang tinggi saya punya dapat pengetahuan, cahaya matahari langsung itu tidak langsung ketemu kulit saya. Mudah-mudahan saya tetap bisa belajar terus. Terus tadi penjelasan dari Mas Yunus gimana soal peristiwa bapak yang Mas Yunus? Mas Yunus menjelaskan bahwa di situ intinya kan kita sudah memaafkan ya Mas. Intinya Mas Yunus bilang di situ kita membuka masa lalu kita, kalau istilahnya adalah reinkarnasi gitu, karena setiap orang itu terjadi reinkarnasi, dan saya melihat itu dan saya sudah memaafkan itu. Mudah-mudahan di kehidupan saya ya, saya nggak lagi trauma jadi petani, karena sebenarnya jadi petani itu asik-asik aja gitu. Oke, yang sekarang ini Pak, gimana sekarang setelah selesai ikut pelatihan RK ini, ada perbedaan nggak soal rasa atau mungkin soal pandangan suatu melihat dunia atau gimana, ada perbedaan nggak dari sebelumnya sampai sudah ikut RK ini? Yang saya rasakan selama 2 hari ini gitu ya, saya lebih mantep menjalani hidup, karena dapat rahasianya bahwa ketika kita hidup itu mengandalkan otak sadar kita, maka yang terjadi itu hanya kurang dari 10%. Padahal saya selama ini sudah tahu dasar teorinya, tapi nggak tahu cara bagaimana mempraktekkannya untuk bekerja dengan alam bawah sadar. Di praktek-prakteknya Mas Yunus dengan RK privat itu, saya diajari, dibimbing bagaimana saya bisa bekerja tanpa harus menggunakan pikiran sadar saya. Ya, mudah-mudahan saya ngerasakan dari kemarin saya ngerasa bahwa lebih yakin, lebih confidence untuk ngejalani aktivitas bisnis saya. Buat teman-teman yang saya sampaikan, ketika teman-teman ingin melakukan perubahan hidup, maka belajarlah tentang spiritual life. Ya, memang ilmu spiritual life itu tidak mudah dipelajari. Kita butuh coach, kita butuh personal coach, sehingga bagi saya pribadi, saya merekomendasikan teman-teman untuk belajar langsung dengan Mas Yunus ya. Karena apa? Karena beliau orang Indonesia dan backupnya adalah beberapa buku yang nanti mungkin direkomendasikan di video ini gitu.